tahun ini insya Allah sudah dibangun dengan pendanaan kemarin total 7 miliar, tapi ini pertengahan besok baru direalisasikan yang 2 miliar untuk tata kelola lingkungan. Wartawan ini mudah-mudahan bisa membangkitkan gairah kembali untuk wisata-wisata yang ada di daerah Wonokerto. Rongan Wonokerto Turi, Bapak. Ya, dengan adanya kegiatan dari Kabupaten Sleman dan Satuan Wartawan ini mudah-mudahan bisa membangkitkan gairah kembali untuk wisata-wisata yang ada di daerah Wonokerto, terutama yang di Garongan ini. Mudah-mudahan setelah pandemi COVID ini teman-teman wartawan bisa memfasilitasi kami dengan informasi-informasi yang tentunya dapat bermanfaat bagi tumbuh kembangnya kembali untuk desa-desa wisata yang kemarin mengalami penurunan yang cukup drastis di wilayah kami. Ya, harapannya Bapak ke depan? Harapannya ya tentu kami mengharapkan untuk pandemi ini segera pulih kembali, yang jelas itu, dan wisata di kami bisa pulih kembali dengan adanya wisata yang seperti kemarin. Otomatis PAD dari desa otomatis meningkat kembali karena kebanyakan untuk tempat-tempat wisata yang ada daerah kami menggunakan tanah ini bisa digunakan. Meskipun di dalam bandara itu mesti aturannya kan banyak sekali. Yang seperti itu saya nggak tahu. Tapi kita punya ide, ide liar toh Pak. Iya. Nanti kalau bisa terlaksana Pak. Harapannya boleh gitu aja. Harapannya boleh dan bisa terlaksana. Kalau enggak ya nanti kalau di tempat parkirnya kan nggak keren. Oh iya. Mendingan tapi intinya di Sleman terus gitu ya. Selain itu apa lagi Pak? Atau gini pertanyaannya, menyambut tahun 2022 harapan Dinas Pariwisata apa nih? Ini kan bentar lagi. Ya mau Nataru Pak. Ya. Kita ingin pariwisata Sleman segera rebound kembali, bangkit lagi. Paling tidak itu tadi kita pengen gerak cepat, pengen kolaborasi, pengen gaspol gitu untuk kemudian kalau perkiraan saya itu kita bisa rebound benar-benar seperti 2019 mungkin 2023 2024 kalau perkiraan saya loh. Jadi tapi 2022 kita harus sudah gerak cepat. Saya ingin lebih mendorong tempat-tempat wisata yang basisnya komunitas, basisnya masyarakat. Desa-desa wisata itu akan kami lebih dorong lagi. Karena faktanya kemarin pandemi itu kan desa wisata relatif nggak kolaps kan. Dia masih ada pergerakan, bahkan ada beberapa desa wisata yang kemudian malah membuat wahana baru. Itu kan bagus menurut saya. Kalau khusus untuk desa wisata Garongan ini Dinas Pariwisata melihat ini grand desainnya kan sudah kita buat rame-rame. Kecil-kecil banyak. Nanti kita buat grand design desa Wonokerto gitu loh. Jadi kalau mau ke sini ya nggak hanya ke sini kan masih banyak titik ya. Itu nanti yang akan coba kita sambungkan. Jadi kolaborasikan. Sekali lagi meskipun tidak mudah. Sini dengan tadi di Pasar Ikan. Pasar Ikan kan potensinya bagus. Tiba-tiba kon rembukan radio siji gitu juga nggak gampang. Iya.
menyambung karena dia bisa untuk suplai mungkin apa makanannya, hidangan. Ya. Ya, nanti cerita-cerita lainnya bisa Mas Agus sampaikan langsung. Waktu dan tempat saya serahkan pada Mas Agus. Pak Ketua, ini kalau begini kasih lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman yang pada hari ini sudah memfasilitasi kegiatan di desa wisata kami. Sungguh satu kehormatan bagi kami, kebahagiaan kita kami bisa memberikan tempat untuk Bapak Ibu walaupun kondisi seperti ini. Tentunya mohon dimaklumi, kami selama pandemi juga berusaha untuk tetap hidup walaupun bernapas dalam lumpur. Bapak dari media juga Ibu Nyoman dan Bapak Kepala Desa Bapak Lurah Wonokerto yang baru saja dilantik Bapak Yanto, bahwa desa wisata Nyarongan ini sebenarnya sudah berdiri sejak tahun dicanangkan itu tahun 98 itu dicanangkan, tetapi selama rentang waktu sampai tahun 2005 kita stagnan karena belum ada pengalaman apa sih desa wisata seperti itu, sehingga kita hanya membuat satu venue, satu tempat yang nyaman untuk dilihat ataupun untuk dinikmati. Namun berjalannya waktu kami terus berinovasi, berkembang hingga tahun 2008 kami diberikan kesempatan untuk belajar di salah satu desa wisata difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman juga untuk melihat secara langsung apa sih desa wisata. Desa wisata itu seperti apa. Kemudian kami berinovasi ingin meniru, tapi pengetahuan masyarakat mengenai desa wisata saat itu Pokdaris belum tenang seperti sekarang. Fungsi dari Pokdaris belum bisa berjalan dengan baik, sehingga beberapa orang dari kami berkumpul tahun 2008 merumuskan untuk membuat satu venue yang di sini bisa digunakan untuk kegiatan wisata, bukan hanya sekedar melihat, bukan hanya dua istri itu ternyata capek Pak, nggak usah Pak satu ya. Tadi yang satu minta melantikan pagi, jadi saya harus melantik dulu tadi terus bawa sini. Intinya begini teman-teman, saya tuh senang di pariwisata. Teman-teman saya ini tim yang hebat. Acara ini lahir hanya karena saya bilang teman-teman, mbok aku piye yo carane, aku pengen matur nuwun karo kanca-kanca wartawan yang selama 5-6 bulan ini banyak membantu kita di pemberitaan. Yo kok piye carane, saya bilang gitu. Terus akhirnya jadilah acara ini. Kan keren kok itu teman-teman saya itu. Ora sama bukan angel-angel dulu Pak, baca nganggo rapat bolak-balik itu tahu-tahu jadi. Jadi intinya memang acara ini memang saya ingin ke depan, terima kasih, ingin tetap kerjasama, tetap dibantu, dan sumber beritanya tidak hanya saya, Pak Sekin bisa, Pak Bandang bisa, ini Kabid Deskrap, Bu Nyoman bisa, SDM dan kelembagaan, termasuk yang ngurusi desa wisata bisa, yang dari pemasaran bisa diwakili Pak Agus sedang ada acara yang lain, sehingga besok-besok lagi di pariwisata sumber beritanya nggak hanya saya nih. Sehingga nanti dalam kesempatan ini saya juga hanya ingin menyampaikan sedikit aja, nanti silakan teman-teman Kabid menambahkan gitu. Jadi selama 2021 kemarin banyak kegiatan ya. Nanti rilisnya wonten ya Pak, dikirim
aku nak tak wacane siji-siji kaya Pak Sekdim ngomong tekan sore. Intinya seperti itu. Nanti pencapaian yang 2021 saya sampaikan, salah satu cerminannya di PAD nanti saya sampaikan. Kemudian di 2022 karena Sleman akan menjadi tuan rumah Porda, sehingga kegiatan sektor pariwisata desain besarnya adalah mendukung itu. Porda kan akan dilaksanakan September. Jadi desain besar pariwisata, kegiatan pariwisata di 2022 adalah mendukung Porda 2022. Temanya adalah sport tourism, leisure and wellness. Apa Pak Gadang hati ini Pak? Semua saya nanti tanya dia ya. Pokoknya keren ini lah. Apa? Dan menurut saya bagus. Di 22 besok tema wisata kita memang kalau yang lebih ke sport gitu saya rasa lebih bagus karena 2 tahun kita sudah terkunci gitu ya. Makanya tema sport, kenyamanan, kesehatan saya yakin bagus. Tema besar itu yang akan kita usung sembari mendukung Porda 2022.